Jadi pagi hari ini kita akan mulai menjelaskan tentang seputar mata kuliah sampai 1 jam ya, mungkin setengah jam selesai. Jadi saya ingin menjelaskan apa materi dari mata kuliah manajemen kearsipan perguruan tinggi ini ya. Jadi kira-kira ini deskripsi mata kuliahnya ini. Jadi sebenarnya mata kuliah ini lebih ditekankan pada managing of college and university archive. Jadi bagaimana mengelola arsip universitas atau arsip perguruan tinggi, college and university itu arsip perguruan tinggi. Kalau itu dipisah, college itu seperti akademi ya, university universitas. Jadi kalau arsip perguruan tinggi itu maksudnya juga universitas dan perguruan tinggi yang lainnya ya, seperti institut macam-macam itu. Nah, jadi lebih ditekankan pada membahas ini managing, mengelola arsip perguruan tinggi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, sebenarnya arsip perguruan tinggi atau university archive atau arsip universitas itu hanya dua ini fungsinya, yaitu mengelola archives manajemen dan lembaganya itu seperti apa, dan juga mengelola record manajemen dan lembaganya seperti apa. Jadi archive dan record ini fokus utama dari kearsipan perguruan tinggi atau arsip universitas itu. Nah, sementara di banyak perguruan tinggi itu dipisah. Jadi archive, jadi ada lembaga yang bertanggung jawab mengelola arsip statis sendiri di lingkungan universitas. Ada juga lembaga yang khusus mengelola records arsip dinamis di universitas. Ada yang dipisah di beberapa perguruan tinggi itu, ada yang dipisah, tetapi juga ada yang digabung. Nah, kalau di tempat kita itu digabung. Jadi lembaga arsip perguruan tinggi itu juga mengelola arsip statis dan arsip dinamis. Ini menjadi satu ya di tempat kita. Nah, bahkan di tempat kita, institusi ini mempunyai tanggung jawab untuk membina sistem kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, sistem kearsipan di lingkungan perguruan tinggi itu biasanya masuk pada wilayah records management. Jadi tanggung jawab lembaga arsip perguruan tinggi di Indonesia itu tidak hanya mengurusi archive, arsip statis, tapi juga record, arsip dinamis ini ya. Nah, kemudian nanti coba kita lihat lagi yang lebih luas. Jadi bagaimana sih fungsi dari institusi kearsipan perguruan tinggi terhadap ini fungsi-fungsi manajerial di lingkungan perguruan tinggi, dan juga bagaimana lembaga kearsipan itu mampu mengembangkan misi dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, misinya kan tridharma itu. Apakah dengan adanya lembaga arsip perguruan tinggi itu ya, perguruan tinggi yang bersangkutan bisa mengembangkan tadi misi utamanya, tridharmanya itu atau tidak? Nah, ini nanti coba kita lihat ke sana ya. Ini kira-kira lingkup dari mata kuliah kita, manajemen kearsipan perguruan tinggi itu ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini pokok-pokok bahasan. Jadi kita nanti akan bicara mengenai konsep dasar, ya, sejarahnya itu seperti apa, kok ada arsip universitas, university archive, dan perkembangannya seperti apa, ya. Ini kita melihat global ya, dari perguruan tinggi ternama itu seperti apa, ya, dan kemudian dari ini pokok bahasan 1 nanti kita coba melihat seperti apa sih konsep dari University Archives itu seperti apa, dan bagaimana memaknai konsep itu ya di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. Maksud saya perguruan tinggi yang mendirikan lembaga atau institusi arsip perguruan tinggi yang bersangkutan ini. Nah, kemudian yang kedua ini sejarah singkat. Jadi tadi asal usul dari University Archive. Nah, kemudian dari sana kemudian juga muncul satu profesi, jadi University Archivist. Jadi
arsiparis perguruan tinggi, dan ini satu profesi tersendiri ya, di perguruan tinggi ternama ya. Nanti saya tunjukkan seperti apa Cornell University, Harvard University dan lain-lain. Itu sudah muncul profesi-profesi yang bertanggung jawab terhadap manajemen arsip perguruan tinggi itu ya. Jadi nama profesinya University Archivist. Jadi arsiparis ya, arsiparis perguruan tinggi. Nah, kemudian kita coba melihat ini model. Jadi sebenarnya ada banyak model. Jadi model pokoknya itu 4 model. Kemudian masing-masing perguruan tinggi itu ada yang mengembangkan hibrid. Nah, model 1, model 2 atau model 1 dengan model 3. Nanti kita jelaskan seperti apa modelnya dan perguruan tinggi yang menerapkan model-model itu seperti apa. Nah, kalau kasus di Indonesia nanti itu seperti apa ya ini. Oke. Nah, kemudian dari aspek ini struktur model ini nanti juga bicara strukturnya. Ada lembaga arsip perguruan tinggi atau university archive ini otonom. Jadi dia tidak di bawah unit-unit kerja di lingkungan perguruan tinggi, tapi langsung bertanggung jawab kepada presiden ya. Kalau di luar disebut presiden, kalau di tempat kita rektor, jadi langsung bertanggung jawab ke rektor. Ini yang dimaksud University Archive yang bersifat otonom. Tapi ada juga beberapa perguruan tinggi ya, itu di bawah perpustakaan. Jadi institusi arsip universitas, arsip perguruan tinggi itu di bawah perpustakaan. Ya, ini. Biasanya di situ ada divisi special collection. Jadi divisi koleksi khusus. Nah, di sana itu arsip-arsip, ya, dokumen-dokumen termasuk manuskrip. Nah, itu dikelola oleh para arsiparis. Nah, oleh karena itu di beberapa perguruan tinggi di luar itu University Archive itu berada di bawah library, di bawah perpustakaan ini ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita bicara perguruan tinggi di Indonesia. Kalau tadi secara konseptual, sejarahnya seperti apa, kemudian perkembangannya di lingkungan perguruan tinggi di luar negeri seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya relatif baru untuk institusi arsip perguruan tinggi. Nah, ini kebetulan UGM yang menjadi pilot project atau sebut saja sebagai pelopor yang diinisiasi oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, nanti kita cerita ini ya, bagaimana UGM mengembangkan arsip universitas seperti yang ada sekarang. Kemudian mengapa kok tidak diberi nama kantor arsip universitas, atau di beberapa perguruan tinggi kan banyak nama ya, LKPT atau apa gitu ya. Oke, nanti kita bicara di situ. Nah, nanti kita bicara masalah ini, nomenklatur dan struktur organisasi. Mengapa di Indonesia berbeda-beda nomenklaturnya atau penamaannya ya. Kalau di UI itu kantor arsip universitas. Kalau di UGM cukup arsip universitas. Karena arsip, archives itu juga mengacu pada institusi, lembaga dan seterusnya. Kemudian di tempat lain ada yang disebut unit penunjang LP UP atau arsip perguruan tinggi, atau bahkan ada yang ditempatkan di bawah ini unit ketatausahaan, jadi semakin rendah di beberapa universitas. Mengapa terjadi seperti itu? Nanti kita bicarakan, dan itu nanti akan terkait dengan ini, otonomi kampus dan keberadaan institusi kearsipan di kampus-kampus yang otonom dan kampus-kampus yang semi otonom dan kampus-kampus yang belum otonom. Nanti kan ada dibagi-bagi, ada kampus berbadan hukum macam-macam seperti itu. Mengapa yang berbadan hukum misalnya itu menggunakan nama ini, yang tidak berbadan hukum menggunakan nama ini nanti kita bicarakan ya. Ini persoalan-persoalan real yang kita lihat di lapangan itu seperti apa ya.
Jadi nanti kita fokusnya lebih banyak ke sini ya. Jadi perguruan tinggi, arsip perguruan tinggi di Indonesia. Nanti juga mungkin muncul pertanyaan, mengapa sih banyak universitas negeri yang belum mendirikan lembaga kearsipan di universitasnya? Nah, nanti coba kita jawab, ya. Kita jawab, kita lihat, kita analisis dari beberapa sumber mengapa seperti itu. Ya nanti kita fokus ke sini. Nah, yang terakhir, pokok bahasan terakhir ini yang keempat. Jadi keempat ini kita fokus pada mereview bukunya ini Aaron Purcell, ini Academic Archive, The Next Generation of College and University Archive, Record and Special Collection. Nah, nanti ini kita mencoba mereview, jadi buku ini satu-satunya yang terbaru ya untuk konteks arsip perguruan tinggi. Nanti coba kita lihat dan mengapa sih Purcell melahirkan gagasan-gagasan tentang masa depan dari University Archive itu harus berada di perpustakaan misalnya dan seterusnya, dan nanti profesi apa saja yang bisa lahir di arsip perguruan tinggi itu seperti apa. Nanti coba kita lihat seperti ini, dan saudara juga harus membaca ini ya, karena nanti ini kita munculkan di diskusi maupun di tugas-tugas ya di elok nanti ya. Jangan khawatir, nanti bukunya saya kasih ya, semua saya kasih dalam bentuk e-book. Oke, ya. Oke. Nah, ini buku wajib dibaca ya. Tadi yang sudah saya sebut ini Aaron D. Purcell, ini Academic Archive. Ini nanti e-booknya dalam format PDF. Ini akan saya pasang di elok. Jadi Anda silakan mengunduh ya, gratis. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini College and University Archive. Ini kumpulan karangan ya. Ini buku lama tapi masih relevan dengan konteks kita. Ini nanti Anda unduh sendiri. Ini sudah saya kasih linknya. Ya, nanti Anda tinggal klik saja ini, nanti Anda sudah dibawa ke unduhan dari buku ini. Termasuk juga guideline for college and university archive ya. Ini juga Anda tinggal klik link ini. Ini nanti saya bagikan ya ke grup WA ya. Tuh. Nah, kemudian ini bukunya Mahir, William J. Mahir, ini The Management of College and University Record. Ini juga buku lama tapi masih relevan ya. Ini dan ini akan saya bagikan untuk Anda. Buku ini dulu bisa diunduh gratis ya di ini ya, HIT Trust ini ya. Tapi sekarang sudah ditutup. Jadi Anda nanti saya beri e-booknya, file PDF-nya ya, nanti Anda bisa unduh di elok UGM. Nah, yang terakhir ini pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Ini dari ANRI dan ini cukup lengkap ya untuk mengetahui bagaimana mengelola arsip perguruan tinggi di Indonesia ya. Karena memang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi perguruan tinggi negeri wajib mendirikan lembaga arsip perguruan tinggi. Tetapi amanat undang-undang itu kan tidak dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi. Nah, itu persoalannya seperti apa? Tadi kita bicara di pokok bahasan yang ketiga tadi ya. Nanti kita perdalam di sana. Itu. Dan ini Anda bisa unduh di ini ya, jadi IH-nya ANRI ya. Ini. Oke, Anda tinggal klik di sini aja juga nanti langsung bisa diunduh. Ya. Oke, itu buku wajib yang harus Anda baca. Ya. Oke, karena Anda sudah bisa memperoleh semuanya ini tanpa kesulitan. Jadi Anda wajib membaca buku ini, ya. Paling tidak Anda membaca pengantarnya, ya. Pengantarnya itu biasanya di pengantar itu merangkum semua dari
konten isi dari buku yang bersangkutan. Jadi Anda tahu, oh buku ini isinya kira-kira seperti ini. Oh buku ini isinya ini. Buku ini isinya ini. Nah kalau Anda ingin memperdalam lagi nanti misalnya ketika Anda ambil topik skripsi saudara tentang arsip perguruan tinggi, maka Anda tinggal memperdalam itu, ya. Oke, baik, saya lanjut. Nah, ini cara saya mengevaluasi, ya. Jadi ada diskusi. Nah, diskusi ini poinnya 20 atau nilainya maksimal 20. Nah, di dalam elok nanti, ya, ada 4 kali diskusi di dalam 4 kali pertemuan. Nah, kalau 4 kali maka nilai diskusi per sekali pertemuan itu 5. Ya. Jadi kalau Anda tidak merespon diskusi maka Anda tidak dapat nilai. Kalau Anda merespon diskusi ya dan bagus maka nilainya maksimal 5. Ya, contohnya begini, nanti di dalam elok itu ada topik diskusi misalnya. Mengapa di Indonesia tidak banyak perguruan tinggi yang mendirikan arsip universitas? Misalnya begitu ya topik diskusinya. Anda di elok itu bisa merespon macam-macam. Ya, terserah sesuai dengan referensi yang saudara peroleh. Itu yang dimaksud dengan diskusi. Semakin bagus respon Anda terhadap topik diskusi, maka nilainya maksimal 5. Ini ya. Jadi ada 4 kali diskusi di tiap pertemuan di elok itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ada kuis. Kalau kuis ini 3 kali, maka setiap kuis itu nilainya 10. Ya. Nah, kuis ini berbeda. Kuis ini seperti ya soal biasa ya. Jadi tapi lebih ke ini. Jadi lebih ke perbandingan ya, lebih ke analisis ya, seperti itu. Nanti Anda bisa lihat di eloknya bentuk kuisnya seperti apa ya. Tuh. Nah, kalau ini UTS ini bobotnya 20, ujian akhir ini 30. Kalau ini wajib Anda ikut ya. Artinya Anda harus ikut UTS dan UAS ini. Nah, kalau diskusi Anda boleh tidak ikut. Ya. Termasuk kuis Anda boleh tidak ikut. Misalnya diskusi Anda hanya ikut 3 kali, tidak apa-apa. Hanya Anda kehilangan 5 poin. Nah, kalau kuis Anda ikut 2 kali, berarti Anda kehilangan 10 poin. Kalau Anda ikut semua, maka Anda dapat kemungkinan memperoleh 30 poin. Ya, jelas ya? Itu. Nah, jadi misalnya begini, misalnya Anda hanya ikut diskusi 2 kali dan kebetulan bagus, respon diskusi Anda bagus, maka Anda kan 2 kali, 5 kali 2, 10. Oke, Anda dapat 10, begitu ya. Kemudian Anda kuis ikut semua dan bagus, maka Anda dapat 30. Ya, 30 tambah 10 ya 40. Kemudian Anda ikut ujian tengah semester ya, nilainya 15. Jadi 40 tambah 15 55. Nah, kalau Anda ujian akhir nilainya bagus 30 berarti 85. Jadi total skor 85 itu nanti kita konversi di dalam konversi ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau 85 maka nilai saudara itu ada di B+. Ini ya. Jelas ya? Tuh, jadi kira-kira seperti itu, ya. Oke. Kalau Anda, ini contoh ya, misalnya Anda diskusi bagus, ikut semua bagus, berarti 20. Kemudian kuis
semuanya ikut, bagus nilainya, berarti 50. Ujian tengah semester, Anda bagus, berarti 70. Ujian akhir semester, Anda nilainya jelek, karena pacaran terus misalnya, nilainya 20 misalnya, maka 90. Nah, nanti kita konversi ke nilai ini. 90 itu Anda ada di mana? Anda dapat B per A. Ini, ya. Jelas ya cara saya menilai saudara. Jadi terserah Anda mau ikut diskusi semua atau mungkin hanya 3, ya. Terserah. Itu belum ada ya. Oke, nah nanti ini aturan mainnya seperti ini. Jadi kuliah lewat Zoom ini tadi Anda sudah ya. Jadi nanti kalau misalnya saya menyelenggarakan kuliah lewat Zoom, maka Anda tidak boleh login lebih dari 15 menit. Ya. Jadi kalau Anda lebih terlambat, maka Anda saya keluarkan dari room Zoom ini, ya. Nah, ini selama perkuliahan Anda wajib mengaktifkan video, ya, kecuali diminta oleh dosen yang bersangkutan untuk meng-off-kan ini, ya. Oke. Nanti kalau saya akan menyelenggarakan kuliah lewat Zoom, akan saya beritahu. Nah, untuk kuliah lewat ELOK, ini sebagian besar kuliahnya nanti lewat ELOK, ya. Jadi untuk diskusi, kuis, dan ujian dikerjakan di ELOK. Kecuali nanti saya akan memerintahkan, misalnya untuk UAS dikerjakan di WhatsApp, di WA Group misalnya. Atau dikerjakan di rumah sendiri, dikirim ke email saya misalnya, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ini, jadi kalau ada perkuliahan lewat ELOK, jadi mahasiswa wajib login, ya. Jadi wajib login supaya saya tahu Anda masuk enggak, ya. Jadi nanti di ELOK saya bisa melihat mana yang login, mana yang tidak.